Sudah menjadi tradisi di Indonesia, setiap tanggal 22 Desember kita memperingati Hari Ibu. Peringatan Hari Ibu yang kita rayakan hari ini adalah momentum bagi kita semua untuk merefleksikan semangat perjuangan para perempuan di masa lalu. Perempuan selalu hadir dan berperan aktif serta berjuang dalam berbagai peristiwa besar di Indonesia. Keberhasilan perempuan dalam mendukung kemajuan bangsa sangat nyata terlihat bahkan sebelum Indonesia meraih kemerdekaan. Hari ini, tanggal 22 Desember 2021, semangat untuk memaknai perjuangan kaum perempuan masih terus membara. 93 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk terus merajut semangat kaum perempuan. Terlebih peran serta perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Peran serta perempuan Indonesia melalui berbagai aksi nyata menjadi bagian penting dari perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk menjemput kemajuan negara. Kiranya besok kita dapat bersepakat untuk menyampaikan usulan agar kaum perempuan tidak saja memajukan kehidupan berkeluarga, tetapi mengedepankan pentingnya peranan dan posisi sosial. Bagaimana? Sepakat. Tenang, ibu-ibu, saudara-saudara. Kita segera mulai rapat ini. Sebelum saya memulai pembicaraan ini, pantas rasanya saya jelaskan lebih dahulu. Kenapa saya tidak memakai bahasa Belanda atau bahasa Jawa? Bukan sekali-kali karena saya hendak merendahkan bahasa ini atau mengurangkan nilainya. Disinilah sejarah Hari Ibu bermula pada tahun 1928 di Pendopo Ndalem Joyodipuran ini. 93 tahun yang lalu, perjalanan pergerakan perempuan Indonesia mengerucut menemukan arah perjuangan pergerakan setelah melewati dinamika pergulatan waktu dan pemikiran yang sebelumnya bersebaran. Saat itu di Pendopo Ndalem Joyodipuran ini, untuk pertama kalinya kaum perempuan dari berbagai organisasi berkumpul untuk mengadakan pertemuan, menyikapi perkembangan yang terinspirasi dari semangat Sumpah Pemuda yang digelar 2 bulan sebelumnya. Kongres waktu itu digelar pada tanggal 22 sampai dengan 25 Desember. Momentum ini memperlihatkan kaum perempuan yang semula bergerak sendiri-sendiri perlahan bersatu melalui kongres. Kongres perempuan pertama di Pendopo Ndalem Joyodipuran tersebut menjadi tonggak yang mengukuhkan kembali
semangat dan tekad bersama dalam mendorong kemerdekaan Indonesia. Kongres tersebut diikuti oleh kurang lebih 1.000 orang dari 30 perkumpulan perempuan serta 21 perkumpulan laki-laki dari berbagai macam latar belakang suku, agama, pekerjaan, dan usia. Tema yang diusung dalam kongres tersebut yakni menggalang persatuan dan kesatuan antar organisasi wanita Indonesia yang pada waktu itu masih bergerak sendiri-sendiri. Mereka berkumpul untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan dan pernikahan. Sejumlah tuntutan penting bagi kaum perempuan lahir dari hasil kongres yang akhirnya menjadi keputusan kongres, diantaranya 1. Mendirikan Badan Federasi Bersama Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia PPPI. 2. Menerbitkan surat kabar yang redaksinya dipercayakan kepada pengurus PPPI dengan anggota-anggota redaksi terdiri dari Nyi Hajar Dewantoro, Nona Hajina, Nyonya Ali Sastro Amijoyo, Nona Ismudiati, Nona Budia, dan Nona Sunaryati. 3. Mendirikan studi PON yang akan menolong gadis-gadis tidak mampu. 4. Memperkuat pendidikan kepanduan putri. 5. Mencegah perkawinan anak-anak. 6. Mengirimkan mosi kepada pemerintah agar A. Secepatnya diadakan PON bagi janda dan anak-anak. B. Tunjangan bersifat pensiun, understand, jangan dicabut. C. Sekolah-sekolah putri diperbanyak. 7. Mengirimkan mosi kepada Raat Agama agar tiap talak diikutkan secara tertulis sesuai dengan peraturan agama. Sejak saat itu, kongres terus dilakukan hingga pada keputusan Kongres Perempuan Indonesia ketiga pada tahun 1938 di Bandung menetapkan tanggal 22 Desember secara resmi menjadi Hari Ibu. Keputusan ini kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tanggal 16 Desember 1959 sebagai Hari Nasional yang setiap tahunnya diperingati oleh bangsa Indonesia. Ibu-ibu peserta kongres, akan saya bacakan keputusan hasil kongres. Pertama, mendirikan Badan Federasi Bersama yang kita namakan dengan Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI. Tema peringatan Hari Ibu tahun ini adalah Perempuan Berdaya Indonesia Maju dengan tagline Perempuan Tangguh di Masa Pandemi. Sejalan dengan semangat tema tersebut, saya tidak pernah lelah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberdayakan perempuan dengan terus menggelorakan semangat kesetaraan dimanapun kita berada. Bagi saudara-saudaraku di seluruh Indonesia, marilah kita tanamkan dalam diri kita, dalam pemikiran kita bahwa perempuan Indonesia adalah sosok yang kuat, tangguh, dan berdaya. Sosok yang berani bermimpi dan memimpin serta mewujudkannya. Untuk itu, perempuan di seluruh Indonesia, marilah kita saling mendukung, saling memotivasi, dan saling menginspirasi. Selamat Hari Ibu ke-93, Perempuan Berdaya Indonesia Maju.